Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja Damai bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, agar mengabarkan bahwa Yesus datang segera dan banyak orang yang bertobat, berjaga dan bersedia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 3 September berjudul Yesus masuk dengan penuh kemenangan, disaksikan banyak orang. Ayatnya terdapat dalam Matius 21 ayat 2 dan 3. Kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Berikut penjelasannya. Masa masuknya Kristus dengan penuh kemenangan ke Yerusalem adalah musim terindah sepanjang tahun. Bukit Zaitun diselimuti hijaunya pepohonan, dan pepohonannya indah dengan dedaunan yang beraneka ragam. Banyak sekali orang datang ke pesta itu dari daerah-daerah sekitar Yerusalem dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melihat Yesus. Mujizat agung Sang Juru Selamat dalam membangkitkan Lazarus dari kematian memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pikiran, dan banyak orang yang antusias tertarik ke tempat Yesus tinggal. Siang hari telah berlalu separuh ketika Yesus mengutus murid-muridnya ke desa Betfage. Ini adalah pertama kalinya dalam pelayanannya Kristus setuju untuk menunggang keledai, dan para murid menafsirkan langkah ini sebagai indikasi bahwa ia akan menegaskan kuasa dan otoritasnya sebagai raja dan mengambil posisinya di tahta Daud. Dengan sukacita mereka melaksanakan amanat itu. Mereka menemukan keledai muda itu seperti yang Yesus katakan. Saat Yesus duduk di atas keledai itu, udara dipenuhi dengan sorak-sorai pujian dan kemenangan. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangsawanan. Ia tidak mengenakan pakaian kenegaraan. Juga tidak diikuti oleh iring-iringan prajurit. Sebaliknya, ia dikelilingi oleh rombongan yang dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Mereka tak kuasa menahan rasa gembira dan penuh harap yang menggetarkan hati mereka. Sorak-sorai bergema dari gunung dan lembah. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka yang dulunya buta adalah yang pertama memimpin jalan dalam proses yang menakjubkan itu. Seseorang yang telah dibangkitkannya dari kematian memimpin binatang yang ditungganginya. Mereka yang dulu tuli dan bisu dengan telinga terbuka dan lidah tak terkekang, turut menggemakan hosana sukacita. Orang lumpuh dengan langkah ringan dan hati penuh syukur, kini paling aktif memetik daun palem dan menaburkannya di jalannya sebagai persembahan penghormatan kepada Sang Penyembuh yang Maha Kuasa. Orang kusta yang telah mendengarkan kata-kata mengerikan dari imam najis ada di sana. Janda dan anak yatim ada di sana untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Orang mati yang telah dipulihkan ada di sana. Lidah mereka yang pernah lumpuh karena kuasa setan kini melantunkan nyanyian sukacita. Orang yang kerasukan setan itu ada di sana, bukan untuk direnggut kata-katanya dari bibirnya oleh kuasa setan. Di puncak Bukit Zaitun, prosesi itu berhenti sejenak. Dikutip dari manuskrip 128 tahun 1899. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang keledai yang Yesus tunggangi, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 569 paragraf 4 yang berbunyi, pada saat kelahirannya, juru selamat bergantung pada kedermawanan orang asing. Palungan tempat ia berbaring adalah suatu tempat beristirahat pinjaman. Sekarang, meskipun ternak di bukit-bukit yang beribu-ribu itu adalah miliknya, ia bergantung pada kebaikan orang asing untuk mendapat seekor binatang yang akan ditungganginya untuk memasuki Yerusalem sebagai rajanya. Lahir pinjam tempat. Mau naik keledai, pinjam punya orang. Tempat mereka kumpul makan Paskah terakhir juga pinjam. Bahkan nanti saat mati, Yesus dikuburkan dalam kubur milik orang lain. Dan tentang prosesi memasuki Yerusalem tersebut sudah dinubuatkan sebelumnya. Zakaria 9 ayat 9 berkata, bersukarialah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya, rendah hati dan menunggang seekor keledai muda, anak keledai betina. Dan oleh karena peristiwa kebangkitan Lazarus, semakin banyak orang yang datang menyambut Yesus. Mereka tidak hanya melihat Yesus duduk di atas keledai, namun mereka juga melihat yang dulunya buta adalah yang pertama memimpin jalan dalam prosesi yang menakjubkan itu. Seseorang yang telah dibangkitkannya dari kematian memimpin binatang yang ditungganginya. Mereka yang dulu tuli dan bisu, dengan telinga terbuka dan lidah tak terkekang, turut menggemakan hosana sukacita. Orang lumpuh dengan langkah ringan dan hati penuh syukur, kini paling aktif memetik daun palem dan menaburkannya di jalannya sebagai persembahan penghormatan kepada Sang Penyembuh yang Maha Kuasa. Orang kusta yang telah mendengarkan kata-kata mengerikan dari imam najis ada di sana. Janda dan anak yatim ada di sana untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Orang mati yang telah dipulihkan ada di sana. Lidah mereka yang pernah lumpuh karena kuasa setan kini melantunkan nyanyian sukacita. Karenanya kabar masuknya Yesus penuh kemenangan ke dalam Yerusalem dikabarkan sampai ke negeri lain. Roh Nubuat menuliskan dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 254 paragraf 1. Orang Yunani telah mendengar perihal Kristus masuk ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Ada pula yang beranggapan dan telah menyebarkan berita itu bahwa ia telah mengusir para imam dan penghulu dari bait suci, dan bahwa ia akan duduk di tahta Daud dan memerintah sebagai Raja Israel. Orang Yunani ingin mengetahui kebenaran mengenai tugasnya. Kami hendak melihat Yesus, kata mereka. Kerinduan mereka dikabulkan. Ketika permohonan itu disampaikan kepada Yesus, ia berada di bagian bait suci yang dari tempat itu semua orang kecuali orang Yahudi diasingkan. Tetapi ia pergi kepada orang Yunani di halaman luar dan mengadakan wawancara pribadi dengan mereka. Kabar tentang masuknya Yesus penuh kemenangan ke dalam Yerusalem tersebar luas. Orang Yunani mendengar tentang masuknya Yesus dengan penuh kemenangan tersebut. Karena itu mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dan pada waktu Yesus mendengar tentang orang Yunani ingin bertemu dengan dia, Yesus pergi ke halaman luar Ka'bah dan berbincang-bincang dengan mereka. Yesus mengetahui dari perbincangannya dengan orang Yunani menunjukkan kepadanya bahwa pengorbanan yang hampir akan diadakannya akan membawa banyak anak laki-laki dan perempuan kepada Allah. Dan tentang hal ini, Yohanes telah menuliskan dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 24. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus sadar bahwa pengorbanannya akan membawa banyak jiwa kembali kepada Bapa. Ini semua terjadi oleh karena Yesus masuk ke dalam Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Suatu prosesi kemenangan, sebab meskipun Yesus akan mati, tetapi kematiannya akan menghasilkan banyak buah, banyak jiwa yang bertobat. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 572 paragraf 2. Belum pernah dunia menyaksikan prosesi kemenangan seperti ini. Hal ini tidak seperti yang dilakukan para penakluk bumi yang terkenal. Tidak ada rangkaian tawanan yang berkabung sebagai piala kegagahan raja yang ditampilkan dalam adegan itu. Namun di sekitar Juru Selamat terdapat tanda-tanda kemuliaan dari karya kasih-Nya bagi manusia yang berdosa. Saat Yesus memasuki Yerusalem dalam proses kemenangan, di sekitarnya ikut berjalan para tawanan yang telah Dia selamatkan dari kuasa setan sambil memuji Tuhan atas pembebasan mereka. Orang buta yang telah Dia celikan matanya yang memimpin rombongan. Orang bisu yang lidahnya telah dilepaskannya meneriakkan hosana paling keras. Orang-orang cacat yang telah Dia sembuhkan bergembira. Lazarus yang tubuhnya telah terlihat rusak dalam kubur, namun sekarang bersukacita dalam kekuatan yang mulia, menuntun keledai yang ditunggangi Juru Selamat. Ini semua adalah atas pimpinan Allah. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 572 paragraf 3. Adegan kemenangan itu adalah hal yang ditentukan oleh Allah sendiri. Hal ini telah dinubuatkan oleh nabi dan manusia tidak berdaya untuk mengesampingkan tujuan Allah. Itu sebabnya prosesi yang penuh sukacita tersebut tersebar luas dan tidak ada yang dapat menahan. Demikian juga dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Harus kita kabarkan dan tidak ada yang bisa menahan, agar semua orang dari segala bangsa bersiap untuk sambut Sang Raja, bukan lagi naik keledai, tetapi datang di atas awan-awan disertai oleh para malaikatnya yang begitu banyak untuk menjemput umat-umatnya yang setia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kemenangan Yesus saat masuk dalam kota Yerusalem membawa banyak jiwa. Sebab meskipun pada akhirnya Dia harus mati di kayu salib, namun peristiwa tersebut mendatangkan banyak buah. Dan sekarang bagian kami adalah mengabarkan kepada banyak orang, kepada segala bangsa, bahwa Yesus datang segera, sehingga banyak orang yang berjaga dan bersedia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah roh misionari, untuk kami dapat mengabarkan kepada banyak orang, segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan mereka pun boleh bertobat, berjaga dan bersedia menyambut akan kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.